Terima kasih masih bersama kami. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK saat ini tengah melacak aset milik mantan Ketua BPK, Hadi Purnomo. Pelacakan dilakukan untuk memastikan apakah aset yang dimiliki Hadi berkaitan dengan kasus suap permohonan pajak BCA atau tidak. Selain melacak aset, KPK juga meminta bantuan PPATK untuk menelusuri ada atau tidaknya transaksi mencurigakan di rekening Hadi. Setelah menetapkan mantan Ketua BPK Hadi Purnomo sebagai tersangka kasus dugaan suap permohonan keberatan pajak BCA, KPK langsung bergerak cepat mendalami kasus ini. Salah satu yang didalami KPK adalah melacak aset milik mantan Dirjen Pajak itu. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan pelacakan dilakukan untuk memastikan apakah aset yang dimiliki Hadi dihasilkan dari kasus ini. Menurut Johan, selain melacak aset, KPK juga telah meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK untuk menelusuri ada atau tidak transaksi mencurigakan di rekening Hadi. Kasus dugaan suap permohonan keberatan pajak Bank BCA terjadi saat Hadi masih menjabat sebagai Dirjen Pajak pada tahun 2002 sampai 2004. Hadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menyalahgunakan wewenang dalam menerima seluruh permohonan wajib pajak atas surat keterangan pajak nihil atau SKPN, pajak PT BCA tahun pajak 1999. Padahal Direktorat Pajak Penghasilan atau PPH telah menyatakan menolak permohonan keberatan pajak transaksi non-performing loan atau kredit macet tahun 1999 PT BCA sebesar 5,3 triliun rupiah kepada Direktorat Pajak Penghasilan atau PPH. Namun Hadi mengirim nota dinas kepada Direktorat PPH yang memerintahkan agar permohonan BCA diterima. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Kebakaran di Desa Belilik, Kecamatan Namang, Bangka Tengah, Bangka Belitung menghanguskan 3 rumah warga. Api diduga berasal dari salah satu dapur rumah. Tidak hanya itu, salah satu unit mobil pemadam kebakaran terbalik di perjalanan menuju TKP kebakaran karena sopir yang kehilangan kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi. Naas bagi Jailani, Saparudin, dan Zainan, warga Desa Belilik, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Pasalnya rumah yang mereka tinggali hangus terbakar saat mereka tidak ada di rumah. Diduga api muncul dari dapur di salah satu rumah yang terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jailani, salah satu pemilik rumah yang terbakar, mengatakan saat kejadian dirinya sedang berkebun dan istrinya sedang pergi ke Pangkal Pinang, sehingga rumahnya dalam keadaan kosong. Ia mengaku sebelum keluar rumah listrik dan kompor sudah dimatikan semua. Masuk ke Pangkal pagi tadi kan, saya ke kebun. Seandainya konslet listrik, merasa tidak mungkin, soalnya kami menghematkan biaya. Di penampung setrum itu kami cabut semua tuh, cabut. Kita kan kadang-kadang beli pulsa umpamanya 50.000, mau cukup setengah bulan, macam mana lah kita menghemat biaya, ada. Jadi kami cabut. Jadi aku rasa kalau konslet itu tidak mungkin. Kemungkinan dari apa? Sementara itu, saksi mata mengatakan bahwa api bersumber dari dapur tetangganya itu langsung membesar dan membakar rumah lainnya. Melihat hal tersebut, Dadam tak tinggal diam dan langsung berusaha memadamkan api. Namun usahanya sia-sia karena api terlanjur menyambar sepeda motor yang ada di dalam rumah tersebut. Akibatnya motor meledak dan membuat api semakin membesar. Nyantai di luar kan, di luar tuh pas tadi habis teriak rumah terbakar, rumah dia kebakar. Di dalam ada api itu mulai besar. Api dari rumah sebelah mana, Bang? Dari tengah api. Yang rumah tengah, oh. Mulai kebakar di dapur tuh, tengah api. Mobil pemadam kebakaran pun yang berjumlah 1 unit tidak bisa masuk ke lokasi karena sempitnya akses jalan ke lokasi kebakaran. Beruntung, selang dari mobil pemadam kebakaran mampu mencapai titik lokasi. Bahkan 1 unit mobil damkar tidak dapat mencapai lokasi karena terbalik di ruas jalan raya Kurau, tepatnya di depan SPBU Kurau. Proses evakuasi yang sulit menyebabkan jalan penghubung kota Pangkal Pinang menuju Koba menjadi macet. Dari Koba, Bangka Tengah, Farul Rozi melaporkan.
Puluhan rumah yang terletak di Desa Toliang Oki, Kecamatan Eris, Provinsi Sulawesi Utara, rusak parah akibat terjangan angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun kerusakan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah suasana di Desa Toliang Oki, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, di mana puluhan rumah rusak parah akibat diterjang angin puting beliung. Warga yang sementara beraktivitas dikagetkan dengan angin kencang yang datang secara tiba-tiba dan mengangkat atap rumah warga. Menurut seorang warga, Tresya, kejadian terjadi sekitar pukul 15 saat puting beliung menghantam rumah warga. Di belakang? Di samping? Itu di dalam rumah ada orang atau enggak, Bu? Ada mama dengan sampai kemanakan 2. Tapi waktu kejadian enggak ada korban, Bu? Enggak ada. Mama dah kena lemari. Tapi enggak apa-apa tuh? Enggak. Tresya menambahkan ibunya yang berada di dalam rumah sempat tertimpa lemari pakaian, namun segera ditolong warga. Rata-rata rumah yang diterjang puting beliung mengalami kerusakan di bagian atap rumah, serta beberapa bagian dapur yang mengalami kerusakan. Akibat terjangan puting beliung, para korban saat ini terpaksa mengungsi ke rumah warga atau kerabat mereka untuk menginap. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa yang terjun ke lokasi kejadian langsung melakukan pendataan para korban terkait bencana puting beliung yang terjadi di Desa Toliang Oki. Dari Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsyahdin melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.